Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan atas pertemuan kita kembali untuk melanjutkan kebaktian kebangunan rohani hidup yang terbaik. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk mempelajari firman Tuhan dan kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, terima kasih atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kiranya Tuhan boleh beserta dengan kami dan memberikan pengertian kepada kami sementara kami belajar sabda Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, judul pembahasan kita pada saat ini adalah aktor intelektual. Dari mana dan siapakah dia? Kita tentu masih mengingat bagaimana ilmu pengetahuan telah menemukan robot airplane atau pesawat terbang robot. Pesawat ini adalah sebuah pesawat terbang tanpa pilot yang dapat menghidupkan mesinnya secara otomatis dan dengan sendirinya dapat terbang dari satu lapangan udara, menjatuhkan bom dengan sendirinya, lalu kembali dengan selamat ke landasannya. Kenapa hal itu dapat dilakukannya? Jawabnya adalah karena ada satu makhluk yang pintar di belakang layar. Pada control tower dari airport ada manusia dan instrumen yang meskipun tidak terlihat oleh umum, namun dapat menyebabkan pesawat terbang robot itu melakukan segala sesuatu yang dia sukai. Basuki Sudirman adalah mantan gubernur Provinsi Jawa Timur menanggapi kerusuhan yang terjadi sesudah pemilu tahun 1997. Kerusuhan tersebut adalah merupakan bentuk anarki yang sengaja dibuat dengan cara mengerahkan massa supaya sulit diminta pertanggungjawaban. Dikatakan hal ini karena adanya aktor intelektual yang mengendalikan di belakang layar. Berita ini telah dimuat di dalam harian Kompas pada tanggal 19 Juni tahun 1997. Saudaraku, demikianlah dalam dunia ini kita melihat dosa dalam berbagai bentuknya. Orang yang kita anggap tetangga baik dengan tidak disangka-sangka telah melakukan perkara-perkara yang jahat. Lalu kita bertanya, saudaraku, mengapa? Mengapa hal ini bisa terjadi? Alkitab jelas mengatakan bahwa ada aktor intelektual atau mastermind yang tidak kelihatan yang telah melakukan semuanya itu. Saudaraku, siapakah dia? Aktor intelektual yang tidak kelihatan ini ialah iblis atau setan. Istilah iblis disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Baru sebanyak 34 kali dan istilah setan sebanyak 37 kali. Jadi istilah iblis dan setan seluruhnya berjumlah
71 kali disebutkan di dalam Perjanjian Baru. Nah, pertanyaan kita sekarang, dari manakah asalnya setan itu? Saudaraku, segala sesuatu yang Allah ciptakan tadinya adalah baik adanya. Oleh sebab itu, Allah yang baik tidak dapat menciptakan iblis. Kenapa? Karena Allah dan iblis kedua-duanya bertentangan satu sama lain. Alkitab mengatakan bahwa setan telah dibuang dari dalam sorga. Apa yang terjadi sehingga ada setan di sorga? Atau kenapa dosa terjadi di tempat yang suci? Saudaraku, burung-burung memiliki naluri alami yang menyanggupkan mereka mengadakan perjalanan atau migrasi atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun Allah Pencipta telah menanamkan di dalam diri kita sesuatu yang Allah tidak berikan kepada burung-burung ataupun hewan lainnya. Apakah itu? Itulah kuasa memilih secara moral. The power of choice. Kuasa memilih telah diberikan kepada manusia. Oleh karena Allah tidak mau kita ini sebagai robot. Saudaraku, kalau demikian, dari manakah asalnya setan itu? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 12, kemudian di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 15. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Di dalam Yehezkiel pasal 28 ini, dengan lambang sebagai Raja Tirus, malaikat yang berkuasa ini telah digambarkan memiliki keelokan dan kesempurnaan. Ia juga disebut seorang kerub yang berjaga. Saudaraku, jelaslah bagi kita bahwa tadinya iblis atau setan itu adalah malaikat yang suci, malaikat yang elok dan berkuasa, namun ia telah jatuh. Kemudian pertanyaan yang berikut, apakah penyebab kejatuhan daripada setan itu? Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 14, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara.
Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara-saudaraku, kita baca juga di dalam Yehezkiel 28 ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi engkau kulempar, kepada raja-raja kau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Saudara-saudaraku, di sini disebutkan bahwa keelokan atau kecantikan dan kesombonganlah yang menjadi penyebab kejatuhannya. Kesombongannya ialah dia ingin menyamai yang maha tinggi, yaitu menyamai Allah. Kita boleh buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Saudaraku, setan adalah asal mula dosa. Namun setan berusaha agar manusia tidak mempercayai bahwa setanlah yang menggodanya dari balik layar. Ia berusaha menanamkan kepada pikiran kita bahwa pesawat robot itu dapat bergerak dengan sendirinya secara otomatis. Saudaraku, ada berbagai gambaran orang tentang setan ini. Ada beberapa bangsa yang telah menggambarkan setan itu bagaikan seorang yang hebat rupanya. Kukunya terbelah dan dari mulutnya memancar nyala api serta ekornya berbentuk kait. Kemudian ada lagi yang menggambarkan iblis itu dengan kuntilanak dan lain-lain. Kesemuanya ini adalah tipu muslihat setan. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena kalau manusia berbicara mengenai setan dalam rupa yang demikian itu, maka manusia tidak akan suka untuk memperbincangkan setan sebagaimana yang digambarkan di dalam Alkitab. Jadi saudara-saudaraku, setan itu tadinya adalah sebagai malaikat yang suci yang namanya adalah Lucifer. Namun ia telah memberontak melawan Allah sehingga menjadi iblis atau setan. Sebelum Lucifer memberontak melawan Allah, penipuan belum dikenal di sorga. Pikiran bohong dan tidak benar belum pernah ada dalam hati para malaikat kudus di sorga. Itulah sebabnya pada waktu malaikat mulia ini, yaitu Lucifer, berbohong, maka mangsanya sama sekali tidak bersedia dan tidak mengerti seluk-beluknya. Para malaikat tidak dapat mengerti apakah dosa itu, karena tidak pernah sebelumnya ditunjukkan tentang kejinya dosa dan akibatnya yang mengerikan. Dengan kata lain, saudaraku, setan harus diberi waktu untuk menyatakan kejinya dosa. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran,
sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudaraku, harus diberi waktu untuk membuktikan bahwa ia adalah pembunuh dari mulanya. Harus diberi waktu untuk setan menunjukkan bahwa kalau ia mendapat kesempatan, ia akan membunuh penciptanya. Hal ini telah dibuktikan pada waktu ia mempengaruhi manusia untuk menyalibkan Yesus. Allah menghendaki bahwa pengertian akan kejinya dosalah yang akan menyebabkan para ciptaannya berhenti berbuat dosa, bukannya kekerasan. Dan pada akhirnya semesta alam akan mengakui bahwa Allah itu adalah adil. Tentu mungkin ada yang bertanya, kalau setan itu adalah makhluk, yaitu yang diciptakan, bukankah ini berarti bahwa Allah yang menciptakan setan? Saudaraku, Allah tidak menciptakan setan. Allah menciptakan bintang kejora atau Lucifer, yaitu malaikat mulia yang tidak berdosa. Lucifer telah menimbulkan dosa di dalam hatinya sendiri dan menyebabkan dirinya menjadi setan. Saudaraku, kalau ada seorang ibu mempunyai seorang anak dan sesudah besar, anak itu menjadi anak yang jahat. Lalu saya pergi kepada ibu yang melahirkan anak itu dan berkata, "Ibu, apakah sebabnya ibu melahirkan anak sejahat itu?" Tentu saudara mengatakan, pikiran saya sendirilah yang tidak beres. Karena ibu itu, saudaraku, tidak melahirkan anak yang jahat. Saudara dan saya pun tidak dapat mengatakan bahwa Allah yang menciptakan setan. Karena Allah menciptakannya sebagai malaikat yang mulia dan sempurna. Ada banyak orang yang bertanya, mengapakah Allah tidak terus membasmi setan dari surga waktu ia pertama kali berdosa? Apakah jawabannya, saudaraku? Jawabnya ialah, kalau manusia berdosa saja memberikan kesempatan bertobat bagi anaknya, apalagi Allah yang penuh kasih kepada kita, anak-anaknya. Nah, saudaraku, mungkin saudara-saudara bertanya tentang sifat dan rupa dosa itu. Mari kita baca Ayub pasal 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Saudaraku, aktivitas setan dipusatkan di dalam planet kita ini. Setelah ia dicampakkan, setelah ia dilemparkan ke dalam dunia ini, karena pemberontakan dan kekalahannya di sorga. Oleh karena kekalahan ini jugalah, saudaraku, ia marah kepada manusia, ciptaan Allah itu. Oleh sebab itu ada nasihat bagi kita di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan dalam ayat ini agar kita berjaga-jaga.
Bagaimanakah setan mendekati kita? Kalau ia datang dalam keadaan sifatnya yang sebenarnya, sudah pasti manusia tidak akan mau atau tidak akan sudi menerimanya. Nah, bagaimanakah sifat setan itu dan caranya mendatangi kita? Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14 dan 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudaraku, dikatakan di sini bahwa iblis menyamar seperti malaikat terang. Kita harus mengingat bahwa iblis itu gagah dan menarik, sangat berpendidikan dan berpengalaman. Ia pernah tinggal di sorga sehingga dia dapat dengan mudah bergaul dengan golongan tertinggi sekalipun yang ada di atas dunia ini. Ia dapat bergaul dengan segala golongan manusia, tetapi ia dapat juga merendahkan derajat dirinya sehingga dapat menjadikan manusia berderajat sampah dalam masyarakat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di Burma, penduduk mempunyai cara untuk menangkap gajah agar dapat dijinakkan membantu manusia dalam pekerjaan berat. Umpamanya untuk mengangkut kayu-kayu besar besar. Mula-mula mereka gali lubang yang dalam sesuai dengan ukuran besar dari tubuh gajah tersebut. Lalu lubang itu mereka tutupi dengan semak-semak atau rumput sehingga kelihatannya seperti tidak ada bahaya apa-apa di tempat itu. Setelah diketemukan seekor gajah, mereka mulai mengepungnya. Gajah itu kemudian didesak dan pengepungan diperkecil sehingga gajah tersebut lebih terdesak kepada lubang itu. Akhirnya jatuhlah ia ke dalam perangkap yang tidak kelihatan itu. Saudaraku, inilah caranya setan mendatangi kita. Saudaraku yang kekasih, Alkitab sudah meramalkan bahwa begitu hebatnya keadaan dosa, dan demikian hebatnya pula tipuan setan, sehingga kebanyakan manusia lebih suka mengabdi kepada setan daripada mengabdi kepada Allah. Saudaraku, mengapa lebih banyak yang tertipu? Ada orang yang menyangka jalan yang dijalaninya adalah benar, tetapi tidak disadarinya bahwa jalan itu sebenarnya menuju kebinasaan. Dalam pertarungan antara Kristus dan setan, Kristus mengatakan bahwa iblis akan lebih berhasil menarik pengikut-pengikut daripada Kristus sendiri. Karena Tuhan sendiri telah mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku, manusia biasanya secara beramai-ramai atau berbondong-bondong mencari jalan yang mudah atau lebar. Arti mudah atau lebar di sini ialah licin, lurus, rata, menarik mata, memuaskan egoisme,
memuaskan nafsu tubuh manusia. Memang manusia suka mencari jalan yang lebih cepat, memberi keuntungan yang dilihat. Setan atau iblis selalu menjadikan jalan-jalannya yang menuju perangkap itu sangat menarik dan kelihatan tidak berbahaya, saudara-saudaraku. Racun-racun iblis dibungkus dengan perkara-perkara seks yang menarik hati para orang muda maupun para orang tua. Saudara-saudaraku, di salah satu tempat di Afrika, orang mempunyai cara yang baik sekali untuk menangkap kera dengan hidup-hidup agar dapat dijual di pasar. Bagaimana caranya mereka menangkap kera-kera itu? Mereka tahu bahwa makanan yang disukai kera adalah kacang tanah. Mereka mengambil beberapa botol yang besar, tetapi mulut botol tersebut sangat kecil, dan botol-botol tersebut diisi dengan kacang yang dapat membangkitkan selera kera yang melihatnya. Kemudian mereka meletakkan 20 atau 30 buah botol yang berisi kacang di tempat yang biasa dilalui oleh kera-kera itu. Setelah itu mereka mengintainya dari kejauhan. Kera-kera yang tidak mengerti bahwa ini adalah merupakan perangkap bagi mereka, mendekati botol-botol itu dengan merasa heran. Bagaimana bodohnya manusia berani meninggalkan begitu banyak kacang di tengah-tengah hutan. Setelah menoleh ke kiri dan ke kanan dan tidak melihat seorang manusia pun, atau adanya gejala-gejala bahaya, menyerbulah mereka ke tempat botol-botol tersebut untuk berpesta makan kacang. Tangan sebelah memeluk botol besar dan berat itu, serta tangan yang satu lagi dimasukkan cepat-cepat ke dalam botol. Diambilnya kacang yang lezat itu dengan sebesar genggamannya dan dengan cepat pula ditariknya tangannya itu keluar dari dalam botol. Namun tangannya macet pada mulut botol yang sempit itu karena kepalan tangan yang sudah membesar dengan kacang. Dari jauh dengan senyum orang kampung bergerak perlahan-lahan menuju tempat itu. Setelah hal ini dilihat oleh berpuluh-puluh kera yang saat itu tangannya masih di dalam botol, mereka pun menjadi panik. Ditarik-tariknya tangan mereka agar terlepas dari botol, tetapi sia-sia. Mungkin ada yang mengetahui bahwa mereka dapat terlepas asal mereka melepaskan kacangnya. Tapi siapakah yang ingin melepaskan kacang yang enak itu, saudaraku? Demikianlah mereka tertangkap tanpa mengecap sedikit pun kacang yang lezat itu. Jadi saudara-saudaraku, kalau iblis datang kepada manusia dan menyodorkan jalan yang lebar dan licin, itu bukannya karena ia cinta saudara dan saya. Maksudnya tidak lain adalah untuk menjatuhkan kita ke dalam perangkap sehingga kita kehilangan hidup yang terbaik, kehilangan hidup kekal dan surga. Bagaimana cara mengalahkan setan itu? Kita harus mengingat bahwa dalam pergumulan melawan iblis, kita bukan melawan musuh yang dapat dilihat dengan mata dan dapat dikalahkan dengan tenaga manusia. Kalau demikian, bagaimana caranya mengalahkan setan? Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang Efesus di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 12, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa,
melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di sini dikatakan, saudara-saudaraku, hendaklah kamu kuat di dalam iman. Kemenangan dalam peperangan ini tergantung pada apa yang saudara dan saya perbuat bersama Yesus. Oleh karena itu, serahkanlah dirimu sepenuhnya kepadanya. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita buka dan baca Efesus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasupkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku, sekarang ini kita masih berada di dalam daerah musuh. Karena setan disebut sebagai penghulu dunia ini. Namun kita mempunyai jaminan bahwa penghulu dunia ini telah dikalahkan. Yesus telah mengalahkan setan di kayu salib. Rencana Allah untuk membinasakan iblis tidak akan gagal. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Nahum pasal 1 ayat 9 dan Yakobus pasal 4 ayat 7. Bahwa kejahatan tidak akan timbul untuk kedua kalinya. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudaraku, maukah saudara menyerahkan hidup dengan sepenuhnya kepada Allah dan memakai segenap senjata Allah, yakni firman-Nya dalam kehidupan Anda? Bila hal ini menjadi kerinduan Anda, saya rindu berdoa agar Tuhan memberkati saudara. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kasihi, yang bersemayam di dalam kerajaan sorga. Terima kasih atas pelajaran yang indah pada saat ini. Biarlah kiranya kami boleh menggunakan firman Tuhan untuk menjadi perisai iman di dalam mengalahkan kekuatan daripada setan yang selalu berusaha untuk menggoda kami dan menjatuhkan kami. Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni akan segala dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.